Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvini Saputra dengan NIM Agir 1071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai project monitoring menggunakan ESP8266 yang bisa dipantau secara jarak jauh. Pada rangkaian yang kita pakai, kita memakai 4 sensor, yaitu INA219 untuk mengukur arus dan tegangan, BH1750 untuk mengukur intensitas cahaya, DHT22 untuk mengukur tegangan, untuk mengukur kelembapan dan suhu udara, dan juga soil master sensor untuk mengukur kelembapan tanah. Kita juga memakai satu aktuator, yaitu adalah LED, yang dimana LED-nya itu akan menyala setiap kali melakukan pembacaan dan juga mati kita tidak melakukan pembacaan. Ini adalah demonstrasinya. Ketika LED mati itu maka berhenti melakukan pembacaan. Ketika nyala itu adalah melakukan pembacaan. Kita juga memakai solar panel, yaitu dengan power bank yang sudah ada solar panelnya. Kita memakai power bank 10.000 mAh dengan output dan input yang sama, itu adalah 5 volt 2,1 ampere. Berikut adalah tampilan aplikasi di database-nya. Yang ditampilkan itu adalah arus, kelembapan, lux yang sudah terkalibrasi dan belum, lalu juga ada soil persen itu yang sudah terkalibrasi, dan juga suhu dan tegangan. Berikut merupakan tampilan yang setelah kita olah dari database di tampilan aplikasi Kodular agar bisa dibawa kemana-mana dan dipantau secara jarak jauh dan secara real time. Berikut adalah merupakan kalibrasi sensor soil master sensor. Kita memakai soil master sensor V2 yang dalam bentuk ADC dan juga soil master sensor yang biasa. Kita ubah dulu soil master sensor yang biasa itu kan dalam bentuk persen, kita ubah dalam bentuk ADC dulu, lalu kita kalibrasi, lalu kita kembalikan dalam bentuk persen. Lalu diperoleh pemodelan regresi sebagai berikut adalah pemodelan regresi polinomial kuadratik dengan Y sama dengan 0,0023 X kuadrat dikurangi 1,5453 X ditambah 622,07. Lalu kita juga melakukan kalibrasi sensor BH1750 dengan memakai lux meter yang sudah terkalibrasi dari pabriknya dengan BH1750. Di sini kita peroleh regresi Y sama dengan 1,0031 X dikurangi 0,5844. Di sini kita memperoleh pemodelan regresi linear dan juga R kuadratnya sama dengan 0,9997 yang menandakan sangat akurat. Lalu kita lakukan penerapannya secara langsung dari hasil kalibrasi kepada kode Arduino-nya. Dengan ini kita bisa langsung mengubahnya dalam bentuk persen tanpa perlu melakukan perhitungan secara manual. Itu juga yang sama, kita menggunakan data kalibrasi secara langsung pada kode untuk B1750 untuk menghasilkan nilai lux yang sebenarnya. Lalu setelah melakukan perhitungan, kita melakukan penggunaan dayanya sebagai berikut. Keseluruhan rangkaian kita konsumsinya itu adalah 120,68 mA dengan waktu nyala 82,86 jam secara total, dengan kapasitas baterai 10.000 mAh dari power bank yang kita sebutkan tadi. Lalu dengan yang paling dekat itu adalah ESP dengan BH saja, yaitu 100,18 mA dengan waktu nyala 99,82 jam. Tapi di sini kenapa ESP dengan soil itu bisa lebih tinggi daripada dengan sebelumnya, dengan INA, dengan BH dan DHT, itu dikarenakan soil master sensor itu memiliki konsumsi daya yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Karena itu ini merupakan adalah yang paling tinggi dibandingkan yang lain. Berikut adalah grafiknya. Kita lihat ini adalah berbanding terbalik dengan total penggunaan daya dengan waktu nyalanya, dimana semakin tinggi total memangnya maka semakin rendah waktu nyalanya, lalu akan terus bergerak kanan dengan semakin mendekat ketika ESP dengan yang BH yang lebih rendah. Di sini dalam upaya melakukan penghematan daya, kita memakai perintah deep sleep agar ESP yang kita pakai itu melakukan penghentian aktivitas secara total. Dengan penerapan ini kita bisa melakukan pengurangan daya lebih dari 90% dibandingkan kondisi aktif secara terus-menerus.